Pegawai Telkomsel dari Surabaya sudah tertangkap di tangan polisi. Tampangnya sih standar, tampang-tampang kadrun berjenggot. Tetapi apakah ini menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Keselamatan istri dan anak-anak Bang Denny Siregar terancam. Alamat mereka sudah dibeberkan. Begitu juga dengan data-data yang lainnya. Bagaimana tanggung jawab Telkomsel? Saya harap Komisaris Telkomsel, Bapak Dias, bisa bergerak lebih cepat lagi. Bapaknya mantan orang BIN. Masa sih nggak bisa apa-apa? BIN sepertinya harus bekerja keras lagi, menghabisi tikus-tikus yang masih bercokol di dalam Telkomsel dan Kominfo, sisa-sisa Tifatul Sembiring. Oh ini toh tampangnya kadal gurun. Standar sih ya. Tapi gimana sama babe yang satu ini? Astagfirullahaladzim, masih betah be jadi anjing cendana. Pantesan suruh orang ngajarin teriak buzzer-buzzer. Nggak taunya dia yang paling hafal gimana caranya bayar buzzer. Ya Allah ya Fat, mantep banget deh Mestinya BIN kayaknya kerja keras lagi nih kalau udah kayak begini caranya. Semakin jadi tikus-tikus yang bercokol di setiap BUMN. Bapak Erick Thohir tentu saja ini sudah harus menjadi perhatian keras. Di bagian mana saja di pemerintahan sudah terlalu banyak diduduki para tikus-tikus teroris yang terus mengaduk-aduk tanah air kita. Jangan beri selah. Tidak ada tempat untuk para mereka pejuang khilafah di atas bumi Ibu Pertiwi. Sudah, akui saja kalian memang radikal. Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, jangankan dicaci maki, dipancong saja halal. Akui saja kalian memang ingin jadi seperti ISIS. Penggal kepala berbadi. Akui saja kalian itu memang biadab, barbar, di otak kalian cuma ingin membakar. Akan kami bakar mereka. Akui saja kalian itu memang harus membunuh. Ahok ini dibunuh, hukumnya dibunuh. Akui saja kalian itu memang menggunakan Islam untuk teror. Mereka akan mendatangi rumah untuk membunuh anak-anak, membakar, bahkan ingin memenggal. Sudahlah, akui saja. Pancong, penggal, bakar, dibunuh. Akui saja. Video ini saya buat sebagai surat terbuka kepada TKN Pusat Jakarta, kepada yang terhormat Bapak Tito Karnavian sebagai Kapolri Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Dubes Indonesia Tokyo maupun Bapak Konjen KJRI Osaka, serta Panwaslu Tokyo maupun Osaka dan PPLN Tokyo maupun Osaka. Telah terjadi pemukulan pada tanggal 17 April di saat penghitungan suara di Tokyo maupun di Osaka. Yang di Tokyo, pelaku adalah saksi paslon 02 WNI yang menetap di Aichiken, Abdul Mujahid, terhadap pengamat 01 Bapak Lutfi Bahtiar. Sedangkan yang di Osaka, pelaku adalah saya nggak tahu dia pengamat atau bukan. Yang saya tahu pengamat yang hadir harus mendaftarkan diri melalui email. Dan saya dengar dia tidak mengirim email dan mendaftarkan diri sebagai pengamat. Jadi dia datang ke KJRI, kemudian berpapasan dengan saya di lorong dekat ruang serbaguna, di mana di ruangan tersebut sedang dilakukan penghitungan suara. Kemudian pelaku memukul lengan atas sambil mendorong, kemudian menendang paha kiri bagian belakang atas. Masih disuruh percaya? Mereka yang teriak-teriak mengatasnamakan agama. Tentu aja enggak. Karena apa? Bagi mereka, sesama muslim pun jatuhnya kafir. Jatuhnya halal darahnya. Karena apa? Karena tidak satu suara dengan mereka. Karena beda pilihan dengan mereka. Karena beda pendapat dengan mereka. Mereka judulnya memaksa dan harus sama seperti mereka. Baru mereka akan stop, tidak akan mengganggu kita. Apa itu namanya? Teroris.
Sekarang saya akan membacakan definisi terorisme. Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Seperti apa yang pernah dialami oleh saya dan Pak Lutfi Bahtiar. Kita berdua dipukul pada saat penghitungan suara di KBRI Tokyo dan di KJRI Osaka. Para kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang sedang mereka perjuangkan. Mengatasnamakan agama, sama-sama Islam pun kami dihalalkan darahnya. Apalagi yang beragama lain. Seperti itulah kelakuan mereka. Judulnya, kalau tidak satu pendapat dengan mereka, adalah orang yang harus mereka hajar. Sedangkan, walaupun itu bermata sipit dan mereka sering mengatakan kalau mereka itu kafir, tapi kalau sudah kasih cuan sama mereka, tetap dianggap kawan. Jadi di luar dibilang kafir, tetapi di lapangan dianggap bos.